Bahagia Umi punya anak soleha, punya anak mantu soleh, mudah-mudahan keturunannya soleh-soleh semuanya. Insya Allah saya menjadi saksi atas kebaikan orang-orang di sini, masuk mis semuanya. Juangan apapun, saya baru kenal sebentar. Jika Allah takdirkan saya meninggal di awal, saya jadi saksi kebaikan insya Allah. Dari umroh sekarang ada lagi kurban. Mudah-mudahan terus jadi kebaikan ya, jadi barokah untuk sekolah ini, untuk keluarga besar kita. Dan terima kasih saya sudah diaken di sini. Mungkin tidak banyak yang saya berikan, cuma motivasi yang karena mungkin saya juga belum mengamalkan. Bahkan mungkin lebih banyak teman-teman yang mengamalkan lebih awal. Saya hanya berharap apa yang saya sampaikan benar itu dari Allah. Jika apapun yang salah, jangan jadikan alasan kesalahan saya untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan teman-teman yang kurban tahun ini, karena sudah punya niat untuk berkurban, kalaupun belum masih ada kesempatan kita berniat. Mudah-mudahan keempat nama ini menjadi bagian barokah untuk diri, keluarga, dan tentunya untuk sekolah ini. Sapi itu untuk 7 orang, boleh untuk seorang juga. Ya, di sini ada 4. Yang pertama Miss Dina. Alhamdulillah, semoga jadi motivasi bagi yang lain di luar sana. Nanti insya Allah lebih banyak lagi ya. Kemudian yang kedua Miss Mimin. Yang ketiga Mistika. Mutika. Yang terakhir Misnia. Alhamdulillah. Insya Allah doakan ya. Boleh iri sama orang ini? Boleh iri sama yang ngasih. Silakan iri. Mudah-mudahan tahun depan kita yang berbagi, bukan hanya menerima bagian, tapi mudah-mudahan tahun depan kita bisa berbagi untuk teman-teman yang lain. Sehat semuanya teman-teman ya, semuanya sehat, luas rezekinya. Maafkan saya ya, lebaran harusnya minta maaf. Oh enggak, minta maaf itu di setiap salah. Maafkan jika saya banyak kesalahan. Sehat semuanya, yang belum tentunya insya Allah di tahun-tahun berikutnya. Atau mungkin kan kurban ada 4 hari, ada 10, 11, 12, 13. Mudah-mudahan kalau tidak di 10 di 11-nya, kalau tidak di 11-nya di 12-nya, mudah-mudahan Allah bebaskan semuanya. Mohon maaf, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, cukup, alhamdulillah kita istirahat. Tapi masih panjang. Sudah. Adik, nggak ada pertanyaan? Saya masih penasaran dengan balik ke sholat ya. Yang kemarin kita pernah dibahas yang sami Allah liman hamidah. Ya. Seringkali ketika sedang berjamaah, ya tetap saja ya makmum itu mengulang kalimat itu. Ya. Nah, bagaimana kita memberitahu bahwa misalkan saya sedang berjamaah dengan rekan saya, bahwa ketika Pak Imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, seyogyanya kita membalasnya dengan Rabbana. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah. Mungkin Ustaz bisa jelaskan artinya sehingga sama ketika Ustaz pernah menjelaskan ketika Imam waladhdallin amin gitu ya. Sebagian teman-teman juga belum paham tentang itu. Baik. Teman-teman ini fikih, tapi fikih ini sudah layaknya tidak membuyar gitu, tapi sudah merangkak. Sami Allah liman hamidah. Sami'a mendengar, Allahu Allah, liman bagi orang, hamidahu yang memujinya. Kenapa ada yang mengucapkan sami Allah lagi? Karena ada hadisnya. Apa yang diucapkan imam ikuti. Itu yang paling umum. Tapi ada kekhususan. Saat mengucapkan waladhdallin, imam tidak mengatakan waladhdallin, tapi mohon maaf, makmum tidak mengatakan waladhdallin, tapi makmum mengatakan amin, dan amin berbarengan dengan imam. Itu tidak bareng. Nah, instruksinya beda. Waladhdallin kemudian amin. Sami Allah liman hamidah. Di sini pun harusnya antara imam dengan makmum sama, bareng.
Sami Allahu liman hamidah. Maka imam sami Allah, kemudian kita berdiri, imam berdiri sama bareng mengucapkan ini. Rabbana walakal hamd. Ini paling pendek ya. Apa artinya? Rabb kami, bagimu pujian segalanya. Kan judulnya kayak gini. Allah mendengar siapa yang memujinya. Maka tidak diulangi Allah mendengar siapa yang memujinya. Tetapi siapa yang memuji? Kita yang memuji. Terus apa pujiannya? Ini Rabbana walakal hamd. Bagimu pujian ya Allah. Begitu. Jadi saat imam sami Allah, kita bareng-bareng dengan imam nanti saat berdiri tegak Rabbana walakal hamd. Makanya teman-teman nanti kalau di Makkah Madinah suka ada Bilal kan? Sami Allahu liman hamidah. Maka Bilal tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, tetapi ucapannya Rabbana walakal hamd. Tapi kalau Allahu Akbar, maka Bilal pun Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Sama Assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau Sami Allahu liman hamidah, maka ucapan ini kata Nabi, idza sami al makmum bila muadzin, kalau misalnya imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmum mendengarkan Sami Allahu liman hamidah, faqulu, ucapkan oleh kalian Rabbana walakal hamd. Begitu teman-teman. Jadi ada yang ikuti, ada yang kita jawab. Ada yang mengikuti, ada yang kita jawab. Allahu Akbar, kalau itu ikuti Allahu Akbar. Tapi kalau walaqamin, kita Sami Allahu liman hamidah. Ada lagi? Silakan. Ada lagi minuman lain? Oh, nggak ada. Nanti cuma pas buka. Masih sebutan ini sama Ustaz. Kalau misalkan saya masbuk nih, imam sudah selesai membaca Fatihah. Kemudian selesai membaca Fatihah, imam teh baca yang surat yang panjang, misalkan An-Nabalah. Ya. Kan kalau saya masuk, saya baca Fatihah, saya masih sempat. Ya. Boleh. Ya. Jadi ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan ayat Quran, maka dengarkanlah. Nanti di prakteknya saat imam membacakan Quran, tugas kita mendengarkan. Kalau An-Naba Quran bukan, maka tugas kita Mendengarkan. bisa nggak mendengarkan sambil baca? Bisa. Kalau bacanya yang dibacakan imam. Tapi kalau bacanya kita membaca lagi Al-Fatihah, bisa nggak mendengarkan imam? Pasti fokus dulu kan membaca Al-Fatihah. Kalaupun misalnya mendengarkan, maka nanti ada kekacauan. Misalnya imam salah, maka kita akan terjeda untuk membenarkan dulu imam. Maka untuk berjamaah yang jahar cukup mendengarkan imam karena itu perintahnya. Dan saat waladhdallin cukup ucapkan amin. Maka saat kemudian membaca surat lagi, cukup kemudian mendengarkan bacaan surat itu. Takut yang dibacanya keliru, takut yang dibacanya salah, maka kita nanti bertugas mengingatkan. Ini masuknya fikih ya, masuk bagian fikih yang banyak perbedaan teman-teman. Ada yang membacanya, bahkan ada yang imamnya ngasih jeda dulu. Setelah waladhdallin amin, imam tidak membaca surat dulu, imamnya memberikan jeda sampai selesai makmumnya membaca Al-Fatihah. Ada yang begitu. Kalau saya ngambilnya, saya mengambil yang bagaimana nanti dengan sahabat Abu Bakar, kemudian Umar, yang mereka Abu Bakar dengan Umar tidak membaca lagi Al-Fatihah di sholatnya, tetapi mendengarkan bacaan Nabi Muhammad SAW sampai selesai. Tentunya dalam urusan ibadah teman-teman, kalau teman-teman mendapatkan dalil yang membaca lagi surat Al-Fatihah, silahkan dipakai. Kalau ternyata tidak menemukan, untuk sementara jangan dulu. Gitu aja kalau dalam ibadah. Kalau ternyata ada dalilnya, keterangannya, karena ujungnya keterangan yang membaca Al-Fatihah itu umum teman-teman. Tidak sholat kalau tidak baca. Itu dalil umum. Dalil yang mengatakan bahwa tidak sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Itu benar, bahwa tidak disebut satu rakaat kalau tidak baca Al-Fatihah.
Maka nanti ada aturan lain berkaitan dengan apakah sholatnya sendirian atau baca sendirian atau ini berjamaah. Untuk berjamaah tadi saya sudah sampaikan ada di surat Al-A'raf ayat 204. Di Al-A'raf ayat 204 itu kata Allah, jika dibacakan Quran oleh imam maka diamlah, dengarkanlah. Tugas kita diam mendengarkan. Dan itu sudah mencakup kita termasuk yang membaca. Begitu teman-teman. Itu yang saya pahami. Kalau kita terlambat sudah baca surat, ya, betul. Maka saat kita datang ke masjid atau ikut berjamaah, kemudian jamaahnya imamnya sudah membaca misal ihdinas siratal mustaqim, itu Al-Fatihah bukan? Al-Fatihah, surat Al-Fatihah bukan? Bagian kecil dari surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah dimulai dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat 1. Dan ayat 7-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka saat kita bertemu dengan ayat 4, ayat 5, maka tidak atau belum membaca Al-Fatihah, maka harus ditambah 1 rakaat. Kecuali teman-teman yang kemudian memahami satu kasus yang hanya terjadi satu kasus, yaitu kasus man rakaat faqad adraka raka'atan. Barang siapa dia ikut dengan imam ruku, maka dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Dan itu kasusnya cuma 1. Kasusnya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib masih wudu. Kemudian Nabi tahu Ali masih wudu, maka Nabi tunggu sampai ruku. Dan itu kasusnya cuma 1 kali. Sisanya Nabi menyampaikan kepada para sahabat tidak termasuk orang yang 1 rakaat kalau belum membacakan Al-Fatihah. Amma dibaca sendiri karena dia tidak sholat jahar, atau dibacakan oleh imam mendengarkan, maka dia tidak termasuk 1 rakaat. Gitu teman-teman ya. Kita lebih hati-hati nambah 1 saja. Cukup. Alhamdulillah. Biar ada istirahat. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya kira sudah cukup untuk pagi ini. Sehat semua, luas rezeki semua teman-teman. Semoga Allah mudahkan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita, diluaskan rezeki kita, terutama ahlak kita semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan kurban, ya, insya Allah kita berkurban 1 sapi. Misalnya tadi ada 4 jakah buat mis yang sudah disebutkan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa nambah lagi. Insya Allah semuanya ada kesempatannya. Doain aja ada rezekinya ya, buat kita semua. Terus saya harap pas pelaksanaannya ada gitu, misalnya saya pingin ada 1 kebersamaan ya, nggak bisa aja Pak Ustadz juga Coach sama Asa juga semua bisa hadir. Insya Allah pelaksanaan mau hari apa? Kalau 29 itu kan hari Kamis ya, takutnya semua punya acara dulu hari Kamis mah pasti semua ya, yang kurban di mana lah, di mana gitu. Jatuh berarti antara Jumat atau Sabtu. Saran gimana? Jumat atau Sabtu? Kalau Sabtu masih bisa, pasri kan hari 3 hari masih bisa boleh. Nah itu Sabtu kalau mau Jumat juga ada mungkin nanti yang melakukan potong-potong segala perempuan gitu. Laki-laki mau kita Jumatan ya tadi ya. Cuman nanti Ustadz siap nyembelih. Nah, ya udah ininya. Gimana? Mau Jumat mau Sabtu? Karena ini pengiriman dari pihak yang punya sapi. Sabtu ya? Sabtu karena itu ada saran Sabtu biar bebas mungkin ya. Jadi yang nanti yang nyate segalanya sudah. Saya pingin sih
tahun ini kita bisa kumpul dalam perkumpulan ya, bareng-bareng semuanya datang. Tahun depan mungkin bisa nambah sapinya 2. Semua ini kesempatannya lebih banyak lagi. Kayak gitu mungkin dari saya, intinya tolong nanti tanggal 3